Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 Statistika A 2021 dengan saya sendiri, Dwi Putri Junior Adam dengan NIM 413421009 bersama rekan saya Trieke Nur Fadila Harun dengan NIM 413421016. Kali ini kami akan menjelaskan materi kedua dari filsafat ilmu, yaitu sejarah perkembangan ilmu peluang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pahlawan Denasar MSC yang telah memberikan kami tugas ini dan sangat bermanfaat bagi kami. Baik, kita mulai ke sejarah ilmu peluang. Nah, teori peluang ini sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu, yaitu pada abad ke-17. Nah, beberapa ilmuwan seperti Pascal, Laplace, Fermat, dan Gauss ini mengkaji bagaimana permainan khususnya judi jika dihitung nilai kemungkinannya. Mereka mengkaji nilai peluang ini bukan untuk berjudi, melainkan untuk mengembangkan teori peluang menjadi suatu ilmu pengetahuan. Lalu untuk tahap-tahap prasejarahnya dari tahun 1660 sampai dengan 1750 yang terjadi pada periode ini adalah korespondensasi antara Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai dengan 1662 dan Pierre Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 tentang persoalan matematik yang berhubungan dengan pelemparan dadu. Nah, teori peluang ini sederhana dikembangkan dan diperkaya oleh peneliti-peneliti seperti Jacob Bernoulli dan Abraham de Moivre. Nah, pada periode tahun 1708 sampai dengan 1718, hasil yang peluang dalam perkembangan statistika adalah penemuan dari Bernoulli, yaitu ada 3. Yang pertama, hukum bilangan besar lemah, yang versi pertama yang dikenal sebagai teorema Bernoulli. Yang kedua, memperjelas aturan umum kalkulus peluang. Yang ketiga, itu pertama kali menyatakan bahwa dugaan subjektif tentang peluang adalah sangat bergantung pada tingkat pengetahuan individu. Nah, pada periode terakhir dari tahapan ini, di antara 1718 dan juga 1738, De Moivre ini berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bernoulli dengan berhasil membuktikan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial untuk peluang sukses yang bersifat umum. Nah, untuk tahap pengantar intervensi dan awal statistika matematik pada tahun 1750 sampai dengan 1821 terjadi 2 rangkaian kegiatan besar yang dilakukan secara terpisah. Yang pertama itu adalah rangkaian yang meliputi perkembangan metode kuadrat terkecil untuk estimasi koefisien dalam sistem persamaan linear atau SPL. Sedangkan yang kedua itu adalah rangkaian perkembangan inferensi berbasis peluang yang merupakan pengembangan dari penelitian Bernoulli dan De Moivre. Nah, adapun 2 kontribusi utama Laplace dalam teori peluang adalah ada 2. Yang pertama, pengenalan tentang transformasi kuasa matematik seperti fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik. Nah, dan yang kedua yaitu teorema limit pusat versi pertama. Kemudian pada tahun 1810, si Laplace ini membuktikan bahwa teorema limit pusat ini yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penggabungan metode ini disebut sebagai sintesis Gauss-Laplace yang saat ini dikenal sebagai analisis regresi. Nah, distribusi normal ini disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, selanjutnya dalam sejarah tentang peluang ini ada namanya tahap sosialisasi statistika dan perkembangan korelasi dan model statistik pada tahun 1820 sampai 1900. Nah, pada tahun 1824 ini Adolphe Quetelet dalam melakukan penelitian dengan menggunakan estimasi ratio Laplace pada rasio kelahiran dan kematian sebagai bagian dari data sensus penduduk yang lalu kemudian untuk direncanakan pada sensus selanjutnya. Quetelet
menghindari analisis probabilitas tentang ketidakpastian dalam estimasi dan pengukuran yang merupakan bagian yang melekat pada metode Laplace. Nah, pada tahun 1870, perkembangan statistika meluas dari hanya pada bidang sosial dan fisika menjadi bidang lain seperti ilmu perilaku oleh peneliti-peneliti seperti Simon Denis Pescian dan Anthony Augustin Cournot. Selanjutnya, pada tahun 1888, Galton menemukan konsep korelasi. Penemuan Galton ini tentang regresi dan korelasi yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Dalam tahap ini diakhiri oleh penemuan Pearson dan kawan-kawannya, yaitu uji C kuadrat untuk tabel kecocokan menggunakan tabel kontingensi dan biometrika, yaitu merupakan jurnal statistik yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu tahap statistika modern. Pada saat ini dimulai dari 1900 sampai 1900 sampai 1950. Yang pertama dimulai pada tahun 1890 sampai 1920 yang dikenal sebagai periode Karp-Pearson. Hasil yang diperoleh Pearson pada periode ini mencakup yang pertama, penemuan peubah Poisson bersyarat oleh Herbert Edward Soper, dan yang kedua estimasi koefisien korelasi dengan metode kemungkinan maksimum jika didistribusi marginalnya terbagi dengan halus secukupnya. Yang ketiga, aplikasi teori distribusi normal pada masalah seleksi genetika. Yang keempat, beberapa langkah menuju teori estimasi dan uji tentang ketelitian dari perkiraan mengonstruksi tabel-tabel yang cocok. Nah, yang kedua pada tahap selanjutnya ini pada tahun 1921 sampai 1936 yang merupakan periode kedua pada tahap statistika modern yang ditemukan oleh Ronald A. Fisher ini, yaitu uji student atau statistik student yang merupakan pengembangan dari metode Pearson. Penemuan Fisher ini pada tahapan ini antara lain yaitu yang pertama, rekonsiliasi, pendekatan modelian, dan biometrika dalam genetika. Yang kedua yaitu memperbaiki interpretasi tabel kontingensi. Nah, tahap selanjutnya yaitu pada periode ketiga, yaitu periode Neyman-Pearson yang menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa, yaitu yang pertama menjelaskan teori inferensi, khususnya dalam pemikiran uji signifikansi dan pembenarannya. Baik, terima kasih Triake. Itulah hasil presentasi dari kami dari kelompok 1 tentang materi. Yang kedua, filsafat ilmu ini. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.